Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu walaupun di dunia maya atau secara online. Dan hari ini kita sangat berbahagia bisa langsung mendapatkan pencerahan langsung nanti dari Pak Kapus yang dari kemarin memang kita ingin sekali melakukan kegiatan pertemuan seperti ini khusus untuk pengelolaan jurnal lektur keagamaan dengan heritage. Pak Kabid dan Pak Kapus yang saya hormati hadir, Pak Huyati dari editor in chief di jurnal heritage, ada juga saya di jurnal lektur dan kawan-kawan yang lain. Ini ada Pak Alwan, ada Bu Mahmudah, kemudian Pak Cepi, lalu ada Pak Asep Erlan dan Pak Ahmad Yunani. Mari kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu disampaikan dulu, mungkin ini sebagai pengantar Pak Kapus. Ya, silakan. Informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan jurnal yang ada di Puslitbang Lektur. Nanti mungkin Bu Fahriyati dari Jurnal Heritage bisa menyampaikan apa yang menjadi bagian dari tugas yang dilakukan oleh para pengelola. Kalau saya dari Jurnal Lektur ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan jurnal kita. Mohon izin saya akan menyampaikan share screen untuk penyampaian laporan ini, Pak. Pertama untuk kita bulan Desember ini mau masuk di edisi 2 tahun 2020 untuk edisi kedua tahun ini. Naskah yang sudah masuk itu kurang lebih ada 33, Pak. Karena di dalam bukan kebiasaan ya, memang artikel yang biasanya muncul di jurnal lektur itu standarnya di angka 10 artikel, Pak. 10 artikel. Perlu diketahui jurnal kita sudah Sinta 2 alhamdulillah dengan pengelolaan yang sebelumnya, dan tahun 2021 ini jurnal lektur keagamaan juga akan diakreditasi kembali, Pak, reakreditasi di tahun 2021. Nah, bisa Pak Kapus lihat ini ada beberapa artikel yang memang sudah masuk, tapi juga memang ada terkendala karena mungkin persoalan GS, ada autor yang sudah submit tapi filenya tidak masuk di situ. Makanya nanti kita sudah menyampaikan lewat email. Di sini ada keterangan sudah dikonfirmasi via email. Dan semua artikel yang sudah masuk itu kita sudah minta untuk dicek Turnitin terlebih dahulu. Di sini juga sudah ada hasilnya dari mulai yang besar sampai dengan yang kecil, dari yang ada 30%, 26, 40, 35 dan seterusnya. Bahkan ada yang 2% segala ini untuk dicek. Nah, perlu disampaikan bahwa untuk jurnal lektur kita membuat aturan di pengelolaan itu di sekitar 25% untuk cek plagiasinya, Pak, untuk artikelnya. Nah, kita sudah membagikan artikel-artikel ini. Jadi artikel yang ada itu kita akan bagi ke section editor untuk masing-masing minimal mendapatkan 3 buah artikel. Nah, mungkin ini juga nanti akan kami sampaikan laporannya ke Pak Kabid terkait kawan kita yang memang kemarin kan pernah menyampaikan beliau terdapat di dalam SK namun tidak berkenan karena dengan kesibukan. Ada Bu Rohmah, Bu Novita, dan Mas Pedia Pinem. Mungkin nanti mohon ditindaklanjuti seperti apa, karena ada orang lain yang kita libatkan. Saya juga sudah izin di edisi 1 ke Pak Kabid. Seperti ini ada Pak Bakti, Pak Lukman, Pak Agus Iswanto, dengan Pak Muhammad Torobin. Mereka juga peneliti yang mereka kita libatkan juga di kegiatan sebagai section editor. Namun mereka belum mendapatkan SK, Pak, dari kemarin. Sementara mereka membutuhkan SK sebagai editor di jurnal lektur kita. Sementara itu Pak Kapus dari saya menyampaikan tentang jurnal lektur keagamaan. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini dengan November kita bisa maksimalkan untuk bisa publish di awal-awal bulan Desember untuk jurnal lektur edisi 2 tahun 2020.
Mohon doanya saja, mudah-mudahan kita semua sehat untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya pikir sebagai pengantar dari saya dari jurnal lektur itu, dan mungkin sebelum nanti ke Pak Kapus, Bu Fahri, mohon bisa menyampaikan tentang jurnal Heritage, Bu. Silakan. Kalau mau share screen, silakan Bu, bisa. Bu Fahri, itu suaranya belum keluar, Bu. Bu Fahri, suaranya Bu. Ya, oke. Silakan. Halo? Ya, sudah. Ya, sudah, Bu. Tuh, share screen. Silakan bisa share screen, Bu. Udah ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Litbang Lektur, Hazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Bapak Kabid 1 dan Kabid 2, serta teman-teman jurnal lektur, terutama dan jurnal heritage. Alhamdulillah pada kesempatan ini jarang-jarang nih Pak kita bisa bergabung dengan jurnal heritage dalam Zoom baru kali ini. Ini satu yang luar biasa. Kedua-duanya bisa bergabung dalam satu waktu. Ini saya jarang ketemu sama Pak Yunan ini. Bu Mahmudah juga dan teman-teman yang lain yang di jurnal lektur. Baik Pak Kapus, saya di tanggung jawab heritage. Yang heritage ini tentu lebih muda daripada jurnal lektur. Yang jurnal lektur ya udah tahun 82 berapa gitu. Sementara heritage itu dari 2012 akhir. Ya. Di mana lantai 2? Kampus yang kami hormati. Untuk heritage ini juga sama statusnya seperti jurnal lektur, kami juga sudah di Sinta 2 dan sudah berusaha kemarin di Scopus yang dibantu Pak Erlan, cuman belum berhasil di 3 tahun yang lalu ya Pak Erlan kalau nggak salah. Dan kita sudah boleh mencoba lagi dan mudah-mudahan nanti ketika mencoba ini ada rezeki. Untuk heritage kami menerbitkan 5 artikel setiap terbit. Jadi di 2 semester dalam 1 tahun, kemudian 5 artikel di setiap semesternya seperti itu Pak Kapus. Kemudian di heritage juga bahasa ini idealisme heritage ini adalah dengan internasional seperti itu waktu masa Pak Khairul Fuad. Jadi bahasa yang digunakan juga bahasa Arab dan bahasa Inggris saja yang diterima di dalam heritage ini. Kemudian saya lebih khusus lagi bahwa pada edisi 2 ini alhamdulillah sudah masuk beberapa artikel dan sudah kami proses ini yang sesuai dengan yang kami tayangkan ini. Ada beberapa artikel yang kadang-kadang mereka salah kirim dalam bahasa Indonesia, jadi kami drop langsung seperti itu. Kemarin ada juga masuk yang dalam bahasa Indonesia, cuman saya nggak sempat mencetak lagi, sudah saya drop saja. Jadi ada 2 untuk kali ini yang kami drop secara langsung untuk artikel yang dikirim. Kemudian yang lain kami mengevaluasi terlebih dahulu ketika terkait dengan gaya selingkuh heritage, baru kami proses ke reviewernya. Nah untuk ini ada beberapa ini yang trace of religious pluralism ini kami sudah mengajukan ke reviewer Prof. Aryana Kisah. Kebetulan beliau itu nggak bersedia untuk kali ini karena terlalu sibuk, tapi semester yang lalu beliau bersedia. Akhirnya kami langsung menggantikan dengan Bu Mujizah dan alhamdulillah ini sudah berproses ke penulis, sedang diperbaiki seperti itu.
Selanjutnya ini yang kami drop untuk bahasa Indonesia. Lalu yang 573 isinya itu lebih ke pusat satu. Jadi tidak ke heritage, ke lektur dan heritage itu. Jadi kita langsung mendrop. Kemudian yang ke 574. 574 ini sangat heritage karena dia menggunakan manuskrip dan sarakata. Kami mengajukan ke Ayang Utriza yang di mana itu, di Belgia, tapi beliau juga belum bersedia. Akhirnya kami serahkan ke Anabel. Anabel sangat dan sudah masuk artikelnya, alhamdulillah, dan penulisnya juga sudah mengirim ulang. Ini belum sempat ngecek lagi karena baru 2 hari ini dikirim oleh penulis seperti itu. Kemudian di sini juga ada artikel bahasa Arab 3 yang masuk, yaitu dari bukan penulisnya ya. Ini adalah section editor ini yang bagian ketiga ini. Ini yang disirkulasikan oleh Pak Ali. Ini juga sudah masuk ke penulis, sedang direvisi oleh penulis dan tinggal kita nanti cek ulang. Kemudian kami kirim ke Pak Kapus untuk melihat proof yang terakhir apa sudah bisa kita publish atau belum. Kemudian yang satu lagi, yang artikel ini istilahnya ini di decline oleh kedua karena menurut Pak Hadi ini sudah diterbitkan, jadi kita nggak bisa mempertahankan lagi, langsung saja kita mendecline seperti itu. Karena kalau udah diterbitkan, ya nggak mungkin kita pertahankan. Selanjutnya, yang artikel berikutnya, ini juga sudah masuk. Halo? Ya. Kemudian yang terakhir ada artikel bahasa Arab juga, ini sedang proses dari reviewer. Jadi kalau bahasa Arab yang kami pakai reviewernya adalah Pak Mukhlis Hanafi dan Hadi Hidayat. Tadinya ada Pak Wahab karena beliau sudah sepuh banget, jadi kami tunda terlebih dahulu. Selanjutnya yang sedang dalam proses reviewer ini adalah ada 2 yang dikelola oleh Pak Alvan dan Bu Sukman, saya yang bantu, dari Pak Dadi Darmadi, kemudian Pak Khairul Fuad. Dua-duanya beliau sedang dibaca oleh beliau. Jadi ini perkembangan sirkulasi artikel pada semester ini, dan mudah-mudahan dalam minggu ini ada perkembangan dari reviewer, kemudian juga dari penulis, dan sekaligus nanti akan kami sampaikan ke Pak Kapus terkait dengan bagaimana hasil selanjutnya. Kemudian kalau di dalam heritage sendiri, kalau di OJS-nya adalah seperti ini, Pak Kapus. Nah, di sini terlihat tanggal-tanggalnya dan penulisnya ada di sini sebenarnya kalau kita memperhatikan di OJS. Yang tadi saya sudah tulis di dalam Microsoft Word. Nah, sebenarnya dari sini saya ambil dan ini proses OJS-nya dan tanggal-tanggalnya prosesnya sudah sampai di sini untuk beberapa artikel yang tadi saya sebutkan. Jadi tinggal 3 lagi yang masih dalam proses reviewer. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan heritage saat ini. Terima kasih, mohon arahannya Pak Kapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Fahri. Dan ini juga mungkin Pak Kapus sebagai laporan juga dari jurnal lektur. Kita di 3 bulan terakhir itu website jurnal lektur tuh kena hack, Pak. Kena hack. Waduh. Kemudian tampilannya juga menjadi kacau sehingga oleh Pak Erlan itu kemudian dicoba untuk diperbaiki, lalu di upgrade ke OJS 3. Ketika di OJS 3 itu tampilannya sudah baik, tapi kemudian ketika masuk di domain kemenag.go.id itu JavaScript-nya kemudian tidak muncul, Pak. Makalah kalau misalkan Pak Kapus membuka jurnallektur.kemenag.go.id itu tampilannya sangat berantakan, Pak. Nah, makanya kemarin saya sudah nanti mungkin Pak Asep Erlan boleh menyampaikan kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk artikel ini sehingga persoalannya kemudian artikel-artikel yang ada itu tidak bisa bertambah banyak, Pak. Yang ada hanya komunikasi langsung. Tapi kita juga sudah ada antisipasi. Mungkin nanti bisa diperlihatkan seperti ini. Mohon maaf, saya coba share.
Jadi tampilannya menggunakan ini Pak Kapus. Jadi ada domain yang dipakai oleh Pak Erlan sehingga tampilannya tetap bisa bisa upload untuk submission juga bisa, dan termasuk juga bisa memasukkan artikel juga bisa dari sini. Nanti mungkin untuk masalah kendala teknis tentang OJS yang jurnal lektur nanti ada tim teknisi Kang Asep Erlan bisa menyampaikan ini ke Pak Kapus. Makanya kemarin dari 3 bulan terakhir ini kita sangat sibuk dengan urusan-urusan ini Pak, karena memang mengupgrade OJS 2 ke OJS 3 relatif memerlukan waktu dan juga ketepatan ketika masuk di domain jurnallektur.kemenag.go.id. Mungkin dari kami itu saja dulu Pak, sebagai pengantar dan sebagai laporan dari Jurnal Lektur Keagamanan dan juga dari Jurnal Heritage. Mungkin untuk selanjutnya kami mohon Pak Kapus untuk memberikan arahan kepada kami untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan jurnal ini. Dipersilakan Pak Kapus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid yang hadir di pertemuan ini yang saya hormati bersama para peneliti dan juga editorial board dari Jurnal Lektur dan Jurnal Heritage. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sempat untuk pertemuan Zoom meeting dalam rangka koordinasi persiapan penerbitan edisi nomor 2 ya. Ini masing-masing edisi nomor 2. Pertama saya mengapresiasi bahwa ini sudah pada nomor 2 karena memang biasanya ada juga ya jurnal-jurnal yang karena tidak terkelola dengan baik, nomor 1 dan nomor 2-nya itu pada akhir-akhir tahun disiapkan bersama-samaan dan saya kira itu akan mengganggu penilaian lah kinerja yang bersangkutan gitu, bahwa volume tahun tertentu nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan sekaligus di akhir tahun. Nah ini saya kira suatu progres yang baik bahwa kedua jurnal ini sudah menerbitkan nomor 1 dan nomor 1-nya ya masing-masing, dan sekarang mengerjakan untuk nomor 2-nya. Terima kasih saya ucapkan, tadi juga sudah melaporkan, mengupdate saya bagaimana perkembangan masing-masing jurnal lektur dan heritage ini pada programnya. Baik jurnal lektur dan jurnal heritage masing-masing sudah di Sinta 2. Ini sangat membanggakan sekali dan kita berharap pada tahun 2021 ya proses reakreditasi jurnal lektur bisa minimal bertahan ya, Sinta 2. Syukur-syukur kalau baik ya. Nah, untuk itu saya kira catatan yang tadi disampaikan ya oleh pengelola jurnal lektur, website ini harus dituntaskan. Saya kira Pak Kabid tolong bisa membantu memfasilitasi secara dukungan baik logistik maupun SDM bagaimana agar website ini dapat bisa tuntas dibereskan ya. Karena kalau nanti masuk Januari atau Februari lalu ada proses reakreditasi, websitenya belum selesai diupdate ya, diupgrade, maka ini akan mempengaruhi penilaiannya. Jadi saya harapkan betul ini menjadi PR utama sambil tentunya menyelesaikan 10 naskah ya yang akan dipilih. Prinsipnya begini, saya tidak akan mengintervensi editorial board ya, karena ini adalah pekerjaan yang dikelola langsung oleh editorial board. Selaku kapus saya hanya akan mengawasi, melihat, memantau gitu kan, bagaimana progres masing-masing dari jurnal ini agar dapat meningkatkan kualitasnya dan juga terbit pada waktunya. Nah, untuk itu silakan nanti masing-masing pengelola jurnal untuk memastikan langkah-langkah berikutnya. Nah, naskah-naskah in progress itu untuk lektur ada 10, heritage ada 5 ya. Ini silahkan dilihat nanti pada rapat terakhir editorial board menentukan mana naskah-naskah yang terpilih untuk edisi nomor 2 ini. Yang penting bagi saya adalah timeline-nya ya. Timeline-nya tolong diatur secara ketat kapan finalisasi
naskah-naskah artikel yang mau diterbitkan itu, baik oleh jurnal lektur maupun oleh jurnal heritage. Jadi kalau tadi diharapkan bisa terbit Desember, berarti finalisasi naskah yang akan diterbitkan itu paling lambat ya bulan November ya, paling melambat bulan November, sehingga Desember itu kemudian terus dikejar para penulis ini untuk bisa menghasilkan naskah mereka terbit. Nah, kemudian khusus untuk jurnal lektur ya, kalau tadi ada beberapa nama editor yang perlu diganti, silakan diajukan suratnya. Mungkin pengelola jurnal langsung menyurati Kapus ya, dan nanti atas surat tersebut, atas dasar surat tersebut, saya akan minta Kabid menyiapkan SK-nya atau Kasubag ya untuk menyiapkan SK terbarunya. Saya nggak tahu ini SK dibuat oleh Kapus atau oleh Kaban ya. Saya belum tahu itu untuk editor-editor itu. Nanti kita lihatlah. Kalau memang oleh Kaban berarti nanti saya akan menyurati Kaban untuk menyiapkan ya. Nah itu mungkin yang jurnal lektur, yang jurnal heritage secara khusus, saya mengharapkan benar kita bisa mempersiapkan indeksasi Scopus. Untuk ini, anggaran yang bisa kita siapkan pada tahun 2021, saya mohon juga nanti Kabid terkait ya, mencoba mengecek sejauh mana anggaran kita ada dukungan mengawal ya proses untuk indeksasi Scopus ini. Ya, ini saya kira suatu pertaruhan, suatu kebanggaan ya, karena sangat berpeluang sekali jurnal heritage ini menjadi indeks Scopus. Saya ingin sampaikan bahwa untuk di lingkungan perguruan tinggi itu sudah ada 5 yang terindeks Scopus, yang Islamic Studies. Kemarin saya dengar terakhir ada lagi 1 tambahan ya terindeks Scopus, itu dari ilmu sains, Islamic Architecture gitu ya, arsitektur dari UIN Malang ya. Jadi total sudah ada 6. Nah, saya sangat berharap sekali bahwa dari Litbang pun ya sebagai bagian dari Kementerian Agama ini bisa melengkapi ya jurnal kita yang terindeks Scopus. Jadi kalau sekarang sudah ada 6, ya mudah-mudahan jurnal heritage ini bisa yang ke-7 ya sebagai yang terindeks Scopus. Tantangannya memang berat ya karena akan dilihat beberapa tahun terakhir, akan dilihat mutu tulisannya sejauh mana itu dikutip oleh para penulis-penulis atau yang lain. Nah, jadi ini saya kira suatu tantangan khusus bagaimana kita bisa memastikan bahwa jurnal heritage itu sangat berharga sampai layak dikutip oleh tulisan-tulisan lain di jurnal atau di publikasi yang lain. Ini tantangan tersendiri. Nah, pertanyaan saya untuk jurnal heritage adalah soal proporsi antara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Apakah selama ini juga sudah ada konsistensi pola dalam penerbitan ya dari beberapa volume? Kalau nggak salah sudah volume ke-8 ya atau 9, Bu Fahriati? Sudah volume ke berapa? Ya, 9 kalau nggak. 9 ya. Nah, volume 9. Saya kira ini sudah cukup lah volume yang ke-10 tahun 2021 kalau kita usulkan Scopus saya kira sudah sangat layak gitu kan dengan 10 tahun usianya. Dan coba nanti dicek proporsinya antara English and Arabic ini apakah proporsi 50-50, 50% ya. Atau ada yang lebih banyak gitu, apakah English atau Arabic, supaya ada konsistensi di sana dan kita juga bisa jemput bola kepada calon-calon penulis gitu ya, mereka yang misalnya mau menerbitkannya dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Untuk finalisasinya silakan saya serahkan semua kepada editor ya, editorial board. Bagaimana nanti ditentukan berapa banyak proporsi untuk English ini, kan dari 5 naskah ini apakah English 3, Arabic 2 atau sebaliknya ya. Nanti apakah bisa berselang-seling silakan saja ya. Artinya kan 5 tulisan kan nggak bisa bilang 50-50 ya kan, pasti ada yang 3 dan 2 gitu kan. Nah, jadi
Yang penting polanya konsisten gitu loh ya. Jangan misalnya gini, edisi 1 4 bahasa Inggris gitu kan, 1 bahasa Arab. Edisi 2 yang bahasa Arab 4, bahasa Inggris 1. Itu juga terlalu jomplang sekali gitu kan, terlalu ini gapnya besar. Nah, saya mengharapkan ada dukungan juga dari tim medsos ya, Pak Cepi ini, agar setiap edisi yang terbit ini ya, ini juga dipublikasikan di Twitter kita, di Instagram kita ya, supaya publik tahu gitu bahwa oh sudah ada edisi terbaru yang terbit dan publik akhirnya bisa mengklik linknya, dan ini juga membuat banyak akses ya, banyak kunjungan ke link jurnal lektur maupun jurnal heritage itu. Saya yakin jurnal lektur dan jurnal heritage sudah masuk dalam sistem Moraref ya, dan saya dengar kemarin itu Moraref juga akan melakukan indeksasi khusus, dan kita berharap memang tidak tergantung sepenuhnya dengan Scopus, kita juga bisa mengembangkan Moraref untuk kajian-kajian jurnal Islam di Indonesia gitu. Nah, itu barangkali beberapa hal yang bisa saya respon, yang saya tanggapi. Kalau nanti ada yang perlu kita klarifikasi silakan, tapi ini karena waktu yang tidak banyak ya, tapi mungkin satu saja karena pukul 10 ini ada acara. Mungkin masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau ada yang perlu diklarifikasi, tanggapi ataupun disampaikan. Mungkin Pak Kabid nih, Pak Bahari, Pak Edi, silakan saja. Yang pasti saya mendapatkan laporan dan update ini sungguh suatu hal yang penting agar saya bisa mengarahkan lebih lanjut untuk tahun 2021 nanti. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, mungkin Pak Edi atau Pak Bahari mau menyampaikan? Ya, Silakan, izin. Pak. Siap, Pak Bahari. Oke. Ya, Pak Kapus yang saya hormati, saya sekaligus juga ingin melaporkan bahwa yang untuk heritage yang pertama itu, selain kita di-upload di OJS, itu juga kita menerbitkan dalam hard copy. Oke. Itu kan dikoordinasikan dengan Subak Tata Usaha. Banyak sekarang itu belum di ini Pak Kabit, Pak Kapus belum terrealisir untuk dicetak. Gimana Bu Fari? Apakah sudah ini ya? Sudah diperbaiki kan? Ya, di Pak Nyoman kalau. Ya, itu mungkin karena terkait dengan penerbitan dan sebagainya kita mengkoordinasikannya dengan Subak TU. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira untuk penerbitan heritage kedua direncanakan sekitar bulan November kita sudah bisa mengupload artikel-artikel karena tidak terlalu banyak, artikelnya 5 dan menurut informasi Bu Variati kan 2 sudah di review dan agaknya tidak mengalami kesulitan untuk menerbitkan 5 artikel itu. Itu saja Pak Kapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menyampaikan sedikit Pak Kapus? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu semua Pak. Seperti disampaikan Bu Fahri tadi, ini momen pertama dua jurnal. Jurnal ini bisa bareng ketemu. Biasanya ya masing-masing. Nah, tapi ini alhamdulillah dapat dua-duanya. Ya, jadi ini merupakan suatu hal yang baru dan menarik gitu. Nah, cuman saya ada sedikit saja hanya ini menyampaikan untuk timnya Mas Mul ini. Tadi kan ada juga disebut SK ya yang belum diterbitkan. Itu saya nanti mohon nggak usah disebut di sini. Ya, Pak. Apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tim Mas Mul, Mahmuda itu tolong ditulis secara secara tertulis dan kasih ke saya. Ya. Nanti kalau memang itu adanya di posisi mana, nah itu yang akan kita segera mintakan gitu ya. Seandainya memang harus
Kabid atau KTU yang proses segala macam ya kita akan lakukan itu untuk apa supaya mempercepat gitu. Yang pertama. Yang kedua kami laporkan juga Pak Kapus bahwa untuk jurnal lektur ini masih ada banyak juga kegiatan, bukan kegiatan, ada beberapa anggaran lagi yang tersedia memang untuk dalam rangka penerbitan edisi kedua ini. Jadi termasuk ada beberapa full day yang akan kita gunakan untuk tadi membahas terkait dengan finalisasi artikel-artikel mana yang akan kita terbitkan. Nah, tapi memang ini belum kita bicarakan lagi. Ini biasanya kita melalui Zoom juga dengan teman-teman untuk mencari waktu bagaimana kapan pas untuk waktu finalisasi. Nah ini insya Allah akan kami lakukan Zoom meeting Pak Kapus. Nanti baru kami laporkan kepada Bapak. Mungkin itu informasi dari kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan Pak Kapus. Ya, baik. Saya kira sudah cukup jelas ya apa yang kita lakukan ini dan semuanya on the track. Saya kira tinggal kita komit pada timeline yang disampaikan oleh Pak Bahari tadi. Akan saya cross check ya dengan Pak Kasubag TU sejauh mana proses persiapan untuk pencetakan nomor 1 itu, karena memang ini harus segera dicetak dan didiseminasikan ke beberapa perpustakaan ya atau juga mitra-mitra dari Kuslitbang Lektur Khazanah Keagamaan ini. Dari Pak Edi ya itu langkah yang tepat ya untuk segera bisa kita buatkan SK karena menjadi dasar juga pihak-pihak terkait memahami apa yang menjadi tupoksi, yang menjadi tugas dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Silakan apakah sudah dianggap cukup ya? Kalau saya sudah merasa cukup ya dengan semua ini. Kalau memang masih ada hal lain ya mau disampaikan kepada forum ini silakan. Tapi bagi saya ini informasi sudah saya tangkap. Dan sekiranya ada hal apa-apa, saya bisa kontrol, bisa kawal secara lebih seksama nanti. Demikian, terima kasih. Pak Kapus, mungkin ada sedikit masukan lah, yang memang ini persoalannya terkait dengan masalah di jurnal lektur ataupun juga heritage. Kita sebenarnya sudah mengajukan ke sekretariat di Balitbank terkait dengan cek Turnitin, Pak. Sampai hari itu katanya mau beli karena memang di dalam anggaran di Dipannya itu tidak teranggarkan, Pak. Tidak teranggarkan. Sementara karena cek Turnitin atau cek plagiasi itu penting untuk memastikan apakah dia lolos atau tidak. Nah, ini juga menjadi pembiayaan yang lain. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena sepertinya sederhana, tapi kemarin ketika kita banyak artikel yang masuk untuk mengecek itu ternyata biayanya jadi besar gitu, Pak. Mudah-mudahan ini ke pihak sekretariat di Badan Diklat bisa tahun depan itu betul-betul bisa clear ada untuk cek peneliti. Terima kasih Pak Kapus. Baik. Ya, silakan. Ya, mohon izin Pak Kapus menyampaikan bahwa kelanjutan heritage persis sama dengan lektur yang tadi disebut Kabid 2, bahwa kami juga akan mengadakan full day, ada 2 kali full day lagi yang belum kami laksanakan. Itu mungkin insya Allah akan kami gunakan untuk untuk memperdalam yang Scopus seperti Pak Kapus arahkan tadi, dan sekaligus bertemu dengan penulis seperti itu. Untuk supaya sinkron dalam gaya selingkung heritage. Kemudian saya sedikit menyanggah tadi disebutkan oleh Pak Bahari bahwa mudah di dalam heritage ini. Kalau saya merasakan inilah yang sulit, karena kenapa? Kita menggunakan bahasa luar, itu yang bikin problem di situ. Dan semua bahasa yang masuk itu bikin kita muter kepala ya untuk bisa dibaca layak oleh orang banyak. Ya, meskipun 5 tapi cukup rumit. Pak Bahari itu pakar bahasa itu. Lulusan Jepang. Ya, semua. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Bu Pariat ya untuk kesempatannya. Untuk Turnitin, saya mau tahu juga apakah
jurnal-jurnal di Puslitbang tetangga itu sama menggunakan Turnitin ya. Jadi kalau misalnya sama memang seharusnya langganan sekalian aja pada unit eselon 1 ini kita akan langgankan ya. Saya akan koordinasi dulu ya dengan Kapuslitbang 1 dan 2 sejauh mana mereka punya Turnitin. Kalau memang ada ya kita bisa ajukan ini sebagai satu anu aja karena sebenarnya bisa dipakai beramai-ramai kan. Tinggal minta jatahnya aja, minta kuota saja berapa banyak yang bisa digunakan dalam setiap tahunnya untuk pengecekan Turnitin itu. Baik, informasinya dari Bu Pariyati juga nanti saya tunggu kapan full day meeting yang mau dilaksanakan. Mungkin rencana aksi berikutnya atau PR bagi pengelola jurnal ini adalah membuat timeline yang cukup ketat ya, kapan finalisasi, kapan persiapan-persiapan, komunikasi dengan para reviewer, karena reviewer ini kalau tidak dicek, tidak ditanya, biasanya lupa itu ya. Saya pengalaman juga. Saya kalau jadi reviewer tidak ada yang nanya-nanya saya, lewat juga itu review itu ya. Jadi kita perlu cek reviewer ini sejauh mana mereka sudah menyelesaikan telaah terhadap naskah-naskah tersebut. Saya kira mungkin begitu semua ya. Silakan kita tutup acara ini nanti oleh Pak. Silakan. Terima kasih Pak Kapus dan juga Pak Kabid dan seluruh para pengelola jurnal lektur dan juga jurnal heritage. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kapus. Ya. Alhamdulillah.